Halo, selamat pagi teman-teman. Welcome back di Rest Area 89. Have a nice weekend teman-teman ya. Selamat berhari Minggu Ria bersama teman-teman ya. Pagi ini seperti biasa kita ketemu lagi dan alhamdulillah ada Kang Abu. Terima kasih untuk waktunya. Dan teman-teman juga terima kasih banyak untuk waktu dan pasti rezekinya nanti yang akan disampaikan ke kita semuanya. Thank you banget. Oke, Oke teman-teman, welcome back to Rest Area 89. Seperti biasa, wahana kita istirahat sejenak ya. Dari bangun tidur kita tidak terlalu reaktif. Dari bangun tidur kita mungkin bisa relax dulu dalam waktu 1 jam kurang lebih untuk kita bisa belajar bareng, update. Nah siapa tahu dengan siapapun nanti yang naik, berbicara, berbagi pengalaman, itu menginspirasi kita untuk bisa melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Karena setiap hari adalah hari lahir yang baru. Every morning is a new arrival. Setiap hari adalah kedatangan yang baru. Dan saya rasa dalam hidup ini nggak ada yang basi ya. Segala sesuatu itu dinamis. Tergantung kita mau memberikan sudut pandangnya seperti apa. Jadi harapannya Rest Area 89 hadir untuk membuka pandangan dan wawasan baru supaya hidup kita juga lebih membaru. Itu Kang, intinya Kang. Membuka pandangan dan wawasan yang baru. Wah, ini penting banget ya teman-teman ya, karena kalau memang kita tidak mengupgrade pengetahuan kita, yang kita tahu tentang dunia tuh ya hanya itu saja gitu ya. Benar, Kang. Saya dapetin sesuatu tentang ini tuh saat saya dulu main-main kayak ke Baduy, kayak kemana gitu. Aduh, di situ saya pikir ya hidup tuh hanya di gang aja gitu. Oh, saya pikir gini-gini aja, padahal orang lain tuh ada yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu, ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu. Dan itu pun salah satu yang bisa saya dapetin tuh ya betapa kecilnya saya sih gitu. Ternyata dunia tuh gitu. Coba teman-teman main ke ujung dunia kemana gitu. Nanti kalian bakal ngerasa gitu, kalian tuh kecil ya. Itu thank you Oke. Bener Kang, Coba. jadi memang kalau kita belajar main jauh gitu ya, kita ngelihat yang beda-beda gitu. Karena saat kita melihat yang itu terus tuh kan kita ya istilahnya mah nonton sesuatu yang itu terus juga kan bosen ya Kang ya. Meskipun mungkin akan ada hal yang baru sih. Tapi kalau kita ngelihat pemandangan baru, ngelihat sistem baru, kita akan belajar terus gitu. Intinya itu sih Kang. Itu benar banget ya. Oke, hari ini kita mau langsung Angkat-angkat lah Kang. Kemarin kan ya. belum banyak. Atau taruh aja kita dalam 1 minggu itu si materinya 1 hari mungkin misalkan ya. 1 hari. Nah, gitu. Nextnya kita angkat-angkat. Teman-teman yang mau naik silakan jangan lupa tap layar juga, ini jangan pada diem ya. Silakan tap layar, jangan mau naik klik tombol tamunya di bawah ini nih ya. Yang kemarin nggak kesampaian, banyak sekali yang nge-DM, saya nggak diangkat. Nah, sekarang kita masih punya kesempatan setiap harinya ya, teman-teman ya. Dan yang mau diangkat, siap-siap gitu, biar begitu naik langsung gitu. Begitu naik langsung ya. Wow. Makasih. Terima kasih ya, Magu. Halo, Waalaikumsalam, Bu. Pagi, Ibu. Di mana? Siapa? Saya Gania Nurhayati, lagi habis olahraga. Iya, Sama anak sama suami. Oh iya. Wah, seru banget. Ibu di mana ini? Kita biar di Palokang anjrit doang. Oh iya, udah Ibu. Oke. Ya udah. Enggak sih, intinya apa ya? Enggak Ibu ada. di mana, Bu? Di mana ini Ibu, di mana? Di Ciawi Kang Abu. Anu orang Bogor, Bandung ya? tetangga Kang Anjrit. Anu di Ciparai Kang Anjrit. Oh, Ciparai. Ya, betul. Oke. Saya sering lewat Ciparai. Banjir nggak sekarang, Bu? Kan aku sekarang udah tinggal di Ciawi Bogor. Oh, udah pindah Ciawi Bogor. Oke. Udah beda alam. Ya intinya mah ini sih Kang Abu, semakin kesini tuh kan semakin yang intinya mah ya banyak bersyukur aja gitu. Jadi melihat segala sesuatunya teh nggak ada benar salah lagi gitu. Udah bersyukur aja sih intinya. Penyakit hilang, gitu segalanya jauh lebih ringan sih. Mantap. Jadi sibukkan diri tuh dengan bersyukur, apapun yang kita lihat bersyukur aja gitu. Jadi pikirannya tuh nggak kemana-mana, ada kurang ada apa enggak gitu. Bersyukur aja lihat apapun, alhamdulillah gitu aja sih.
Mantap Bu. Jadi ya nerima aja gitu ya intinya ya. Ya nerima tapi hatinya nggak dongkol gitu. Oke, bagus tuh. Oke. Nerima tapi hatinya nggak dongkol. Nah, Kang Anjir udah di follow belum? Hari orang lain pada di follow, aku enggak. Udah Ibu, udah. Ibu udah punya suami pengen di-follow. Enak ikut Anjirit mah. Saya mah follow-nya tuh janda. Iya, hari Ibu mau punya suami. Sama Kang Anjirit kamu amit. Udah Ibu, udah. Ya, oke nuhun ya. Nuhun Terima Ibu kasih, ya. sama-sama, Terima dadah. kasih. Terima kasih. Ya turunin Kang. Sama-sama Bu, nuhun. Yuk. Tapi ya Kang, saya mau dalemin sedikit konteks bersyukur sih, dikit aja ya, karena Oke, ini Ibu boleh. tadi tuh bicara tentang bersyukur gitu ya. Gini, dalam perspektif bersyukur mungkin kalau di level yang bawah tuh ya udah nerima, bagus sih gitu. Udah disyukuri aja yang ada, apa ya itu bagus banget gitu. Tetapi kalau kita mau bicara dalam konteks yang agak lebih dalam gitu ya, bersyukur itu adalah penerimaan untuk ada pertumbuhan gitu. Contoh, Oke. contohnya gini. Orang yang bersyukur akan sebuah teknologi, dia akan menciptakan teknologi yang baru gitu, Kang. Hmm. Saya mensyukuri otak saya dengan menciptakan buku. Buku ini penciptaannya adalah untuk bermanfaat. Jadi artinya adalah ada peningkatan kebermanfaatan dari yang dilakukan. Itu yang disebut dengan bersyukur sih sebenarnya. Berarti ada peningkatan kebermanfaatan atas apa yang kita terima dari kejadian gitu, Betul, Kang. Contoh bersyukur tuh gini lah. Kalau dulu ada SMS, sekarang ada WhatsApp. Itu bersyukur, Kang. Naik levelnya gitu. Oke. Gitu. Dulu ini cuman bisa telepon, sekarang bisa bikin video, bisa bikin apa, naik gitu. Daya gunanya tuh naik gitu intinya, Kang. Oke. Nah, kebersyukuran tuh sebetulnya adalah kedaya gunaan yang naik gitu. Dulu nggak ada teknologi MRT gitu misalnya, sekarang ada. Nah, itu bersyukur gitu. Hmm. Jadi kebersyukuran itu outputnya sebetulnya adalah menciptakan sesuatu yang baru untuk mempermudah dan kebermanfaatan yang lebih tinggi. Itu poinnya sebenarnya, Kang. Oke. Gitu. Makanya orang yang menciptakan sesuatu yang baru itu atas dasar kebersyukuran. Dia mikir, dia gimana ngelihat ini gimanain lagi ya, ini gimanain lagi ya, naikin lagi ya, apalagi ya, tambah lagi ya, tambah lagi. Nah, disitulah yang disebut dengan konteks yang namanya bersyukur sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan yang hanya ya udah disyukur, diterima aja. Bener sih. Tapi kalau kita bicara bersyukur yang agak lebih dalam adalah dari penerimaan ini aku belajar apa dan aku meningkatkan apa gitu loh, Kang. Wah, ini. Gitu. Bukti Kang Anjrit bersyukur adalah saat Kang Anjrit ngelihat TikTok menyelesaikan dirinya, Kang Anjrit bersyukur dengan bagaimana Kang Anjrit ingin mengajarkan orang-orang untuk main TikTok. Nah, itu bersyukur namanya, Kang. Oke. Ada manfaatnya, ya. Karena dibayar saya. Iya, pasti. Dapat duit, dapat apa gitu. Nah, itu kan Manfaat semangat buat saya gitu ya. juga ya, manfaat buat Iya. saya juga, manfaat buat orang lain juga. Oke, nice. Iya, ini udah nggak nge-gift, nggak tap-tap layar, nggak share-share. Itu kalau kemarin malaikat maut semua, Kang. Udahlah, selesai. Itu ya teman-teman ya, kita punya salah satu insight tentang bersyukur yang lebih dalam itu, menerima sesuatu tapi membuat kita bertumbuh dan makin bermanfaat itu ya. Itu, Kang. Terima kasih Itu. Ibu atas pertanyaannya ya. Keren. Keren, Oke, mantap. next. Pagi. Halo. Halo, selamat pagi Ibu. Silakan dibuka kameranya, sudah saya follow. Teman-teman jangan lupa posting ulang ya, tap-tap layar dan posting ulang dulu ya semuanya. Dan ini dari mana aja, silakan komen-komen. Halo Ibu. Bu. Si Ibu ke di Halo, toilet sih ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam Ibu. Ibu kenapa gelap gini, Bu? Coba klik simpan Bu. Sebentar bang. Ya. Ya bang, terima kasih. Aku dinaikkan ya Allah, berkah sekali. Oke, dengan Ibu siapa Pagi, di mana? Di tempatku nge-lag loh bang kalau aku buka layar. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Ibu di mana emang? Aku dari Lamongan, domisili di Madiun bang. Oh Oke. lagi di Madiun. Oke. Sering nonton kita, Bu?
Ya, Siapa terima namanya? kasih aku dinaikkan ya Allah berkah. Iya sering aku Ya. lihat Bang Anjrit, Bang Abu, Kang Abu. Oke. Yang saya mau nanyakan itu tentang penerimaan Bang. Seperti apakah penerimaan itu gitu? Seperti apa Apakah penerimaan itu sekedar gimana, Bu? menerima? Apakah bagaimana gitu? Ya, Ap- gini Bang, seperti ada sesuatu kejadian ya. Apakah hanya sekedar oh saya terima itu gitu, seperti itu. Ya, gini Bu. Sesuatu kejadian yang datang ke Apakah kita. kita ya. Ya kan Udah, Mbak Ibu udah nge-lag itu. ya, jadi kita ngomongnya satu-satu Bu ya. Udah ya pertanyaannya itu. Oke ya. Udah, Bu. Nge-lag teh gitunya kagumnya. Udah Oke udah. ngelek kalau Sip. di tempat saya Ya. buka ngelek. Iya, ya udah, Iya. jangan dibuka. Ibu bagus ada alasan nge-lag ya. Ada juga yang naik ditanya udah diam bukan nge-lag emang lemot sih Bu. Ada yang gitu juga ya. Nggak apa-apa sih ya. Oke. Oke. Gini ya. Gini. Oke. Segala sesuatu yang datang ke Deg-degan kita. soalnya Bang aku kaget aku ditanya. Mm-mm. Ya. Ya. Udah Ibu diam dulu. Sip ya. Nanti Dah. tabrakan ya. Saya ngomong Ibu ngomong. Ya. Dah. Jadi gini Bu. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya penerimaan, satu aja ya dasarnya adalah yang datang ke kita itu pasti pelajaran gitu. Itu aja dulu. Jadi saya cerewet banget nih ya, hampir berapa ulang-ulang apalagi di rest area. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar dan siapapun yang datang ke kita pasti mau ngasih pelajaran gitu. Nah, intinya dalam konteks apapun, apa yang membuat aku jadi tumbuh itu aja, Bu. Fokus di pertumbuhannya gitu. Gitu Bu Ira ya. Jadi jangan asal Oke, diterima oke. tapi nggak ngambil pelajaran gitu. Nah, Kan itu sayang. ya. Ya. Bisa dimengerti? Ya. Oke, siap. Oke, simpel ya Bu ya. Mantap Simpelnya ya. gitu. Oke. Terima kasih Bu. ya. Semangat. Ya, sama-sama ya. Oke. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Kasih salam. Wabarakatuh. Jadi apapun yang datang ke kita, situasi bagaimanapun, orang yang datang, tempat, kondisi dan segala macam, jadikan pelajaran kalau kita pengen nerima gitu ya. Nggak, jadi kan gini ya, segala sesuatu yang datang ke kita teh anggap aja pesan gitu, Kang. Oke. Ya. Juga lebay-lebay amat jangan, cuek-cuek amat juga jangan. Karena kalau lebay banget juga jadi, aduh tadi malam mimpi digigit ular apa ya? Dipikirin terus jadi bener. halu gitu misalnya. Gitu juga jadi aneh ya. Ya. Terlalu memaknai jangan, nggak memaknai juga jangan. Tapi kira-kira apa nih dari message-nya mau apa gitu misalnya? Oh Kan iya lebih bener. ke situ. Oke. Karena kalau memang terlalu memaknai jadi dramatis hidupnya. Jadi saya pernah begitu. sering saya ketemu sama orang-orang yang terutama yang belajar kesadaran. Wah saya semalam Kang ini gini. Ini apa ya maknanya? Kang ini ada yang pinjam uang ke saya. Apakah ini pelajaran untuk saya membantu atau aduh? Iya jadi dramatis Iya. Bener Biasanya yang terlalu nyari makna terlalu berkeyakinan, Kang. Oke. Jadi biasa aja ya. Biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana banget. Nah, tadi ada yang nanya kesadaran. Sadar itu kan kalau pakai bahasa itu diambil dari bahasa Arab namanya soder. Soder itu artinya dada. Di dalam dada ini ada jantung gitu. Di jantung ini sebetulnya adalah pusat dari segala sesuatu. Intinya adalah saat kita melakukan yang benar-benar kita pilih. Sederhananya gitulah. Karena banyak yang kita lakukan bukan yang kita pilih gitu. Karena terpaksa oleh faktor eksternal, keharusan oleh omongan orang. Sehingga gampangannya, kalau aku marah gara-gara orang itu nyebelin, konteks nyebelin itu membuat aku menjadi reaktif gitu. Nah berarti nggak sadar melakukannya gitu. Itu sih intinya. Berarti sadar itu melakukan sesuatu yang benar-benar aku mau. Betul. Harusnya Milih, itu ya. Karena milih gitu Kang. Milih ya. Karena memang kebanyakan sekarang karena FOMO, karena viral apalagi ya. Jadi ikut-ikutan. Oke, nice. Gitu. Makanya kalau kita sudah mulai melepaskan diri dari kebiasaan, dari automatic system, nah mulai tuh. Oh ternyata aku kemarin nggak sadar memilih ini gitu.
Karena Benar, benar, otomatis gitu intinya. benar, benar. Itu Oke, poin sederhananya. oke, nice. Coba next. Pagi semua yang baru join. Ada yang baru pertama kali join ke room ini kah? Ada yang baru pertama nggak, teman-teman? Yang baru pertama, tolong Yang ya tuh. nyasar gitu. Tap-tap layar ya, teman-teman, jangan pada diam, tap-tap layar. Tuh di bawah itu ada tanda panah, diklik posting ulang ya, teman-teman ya. Silakan. Halo Anastasia. Oh, level 40, woy. 2M tuh ya. Udah ngeluarin uang 2M tuh ya. Oh, 42 M, Kang? 40 2M-an, Oh top gitu. up-nya. Oh. Hey Anastasia, salam kenal. Nah, siapa tahu bisa jadi saudara baru, Kang. Iya, saudara baru yuk. Langsung bisa nomor 1 loh. Yang mau naik klik itu tuh ya, tombol tamunya teman-teman ya. Jangan di komen. Halo, Pagi. Kok layarnya hitam ya? so sebentar. Nah, diklik Pagi, disimpan Bu. Coba diklik disimpan. Ah, Bang, saya nggak bisa on cam karena saya mau cerita masalah pribadi yang ini terlalu intim. Oh, oke. Oke, silakan. Ya, Namanya kenalan Saya siapa dulu, nih pernah Bu? naik, oke, Oke. aku pernah Oke. naik sekali di sini, Miss Pony, yang Bang Oh, Apu bilang nanti naik sebulan lagi. Oh, Pernah ingat oke. nggak? oke. Heeh, heeh, heeh. Iya, tapi udah beberapa bulan sih ini kayaknya ya. Oh, sudah, saya pernah multi di tanggal sekian itu. Kebetulan bukan rezeki saya dinaikin. Oke, Gimana Miss Pony? oke. Gimana Silakan coba Miss cerita Pony, dulu. silakan cerita. Eh, Bang, eh, maaf kalau saya terlalu eh, gimana ya. Soalnya saya benar-benar sudah tertekan dan nggak tahu mau cerita kemana. Saya kan yang kemarin ada sakit kan. Ya, saya sudah berhubungan dengan dokter yang ada di Bandung untuk melakukan operasi. Eh, dan itu bukan hal yang mudah buat kita langsung melakukan operasi, ya butuh biaya atau apa. Dan yang bikin saya tertekan di sini, saya meminta pendapat apakah saya harus meninggalkan suami saya yang mengatakan kalau dia udah nggak mau membiayai untuk operasi saya. Katanya dia lebih baik menikah lagi daripada harus bantu biayai saya. Dan dia bilang 2 bulan ke depan kalau saya sudah tidak sembuh, dia mau ceraikan saya. Saya harus gimana? Saya harus menanggapi itu seperti apa? Di posisi ini, saya baru menikah, belum cukup setahun. Oke. Oke. Sekarang apa? Rencana terdekatnya dari Miss Pony itu mau apa sekarang? Mau operasi? Pengennya operasi gitu. Aku pengen operasi, cuman bukan biaya yang sedikit. Dan saya bilang ke dia, kasih saya waktu, saya bekerja dan saya mengumpulkan uang. Ya kamu nggak usah biayain saya, nggak, yang penting kamu nunggu saya saja. Sekarang kan kami LDRan. Suaminya di mana, Miss Pony? Sebentar, Miss, boleh ini nggak? Ini tuh yang ini ya, yang nggak punya anak gitu ya, kalau nggak salah. Atau yang mana ya? Miss Pony, Aku yang yang nggak eh, bisa punya anak atau apa? Lupa yang saya. nggak yang nggak Yang bisa kejang, melakukan Kang. yang nggak bisa melakukan hubungan seks. Oh iya, yang nggak bisa melakukan hubungan seks ya. Oke. Aku eh, sebelum menikah, sebelum oh, aku ketemu dia di saat itu, saya sudah berpikir untuk tidak akan pernah menikah seumur, karena tidak akan bisa melakukan hubungan itu kepada siapapun. Mm-mm. Eh, aku
aku dilamar sama orang beberapa kali, aku tolak dengan alasan nggak cocok, nggak pintar, padahal itu untuk membohongi diriku sendiri, untuk membohongi Oh, orang kalau saya ini sakit. oke. Biar Oke. mereka berpikir saya ini sombong, saya ini apa, padahal itu menutupi menutupi kesedihan saya nggak mau dikasihani sama orang-orang. Sampai semua Hmm. adikku udah menikah, udah punya anak, saya juga pengen. Kapan saya juga dipanggil mama, kapan status istri, pengen. Ya, Sampai ketemu dia, saya main TikTok untuk main-main saja, untuk menghibur kesendirianku yang mungkin selamanya akan sendiri. Dan ketemulah dia di TikTok. Dia mengejar saya, dia ngasih semua, ngirimin saya apa yang saya minta. Padahal itu dengan dalam arti saya cuma main-main sama dia. Dan lama kelamaan saya juga suka sama dia. Dan saya jujur, maaf, kita sampai di sini. Saya ada sakit. Saya tidak bisa eh, menikah. Halo? Bentar, gimana Miss? jaringanku air. Ya, gini, saya boleh nanya dulu nggak? Nah, boleh, boleh. Duh, putus-putus, Miss Poni, Putus-putus, Miss Poni. Halo, Miss. Iya loh. Ya, Ya, oke. putus-putus. Bagus nggak sekarang? Nah, Udah sekarang oke. udah bagus. Dah ya? Dah, Oke. bentar dulu ya. Nah, gini. Nomor satu dulu. Arahnya sekarang pengen ke perbaikan atau pengen mundur ke belakang? Yang mana dulu nih? Miss Poni pengen lebih baik nggak? Saya pengen lebih baik. Ya udah, stop dulu. Gini, sekarang saya tanya. Gini ya. Per saat ini, inti permasalahannya apa sebenarnya yang lagi dirasain? Dia mau pisah di saat saya masih sakit, di saat saya sudah sayang sama dia. Sebenarnya saya nggak mau pisah, tapi dia mau ninggalin saya karena sakitku ini. Ya oke, sekarang kan Oke. ada sakit, ada pisah. Fokusnya lebih ke sakitnya atau lebih takut pisahnya yang mana? Dua-duanya, Kang. Nggak yang paling. Yang paling. Saya pengen sembuh sebenarnya karena Berarti itu fokusnya ya. Oke, sekarang saya tanya. Ketika fokusnya pengen sembuh, gini ya, kan kita udah pernah ngobrol tuh beberapa bulan yang lalu, betul nggak Miss Poni? betul. Gini. Mau penyakit, mau A, mau B, mau C, udah itu adalah apa ya? Saya pakai kata apa ya? Itu adalah variasinya dalam tanda petik. Tapi poin nomor satu adalah semua hal yang membuat kita tidak nyaman itu karena aku menginginkan sesuatu tapi nggak kejadian. Sampai sini oke dulu nggak? Oke? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pengen sembuh, udah ke dokter lagi nggak sekarang, Miss Poni? Udah, dan itu dokter yang buat nangani operasi itu cuman ada di Bandung, Oke. nggak ada di Makassar. Terus? Kemarin ke dokter di sini cuman katanya apa? Cuman Gimana, Miss? Putus, Putus Miss Poni. Udahlah, biarin aja Miss Poni. Kalau kata aku mah ya dipertahanin juga gimana? Ada gak bisa ML atau Ya satu, yang kedua juga kalau udah nggak memilih kita buat apa mempertahankan gitu intinya sih saya pengen ngomong gitu. Udah gak milih kita Miss Poni, udah aja biarin. Ya mungkin bucin sih ya, memang susah Bucin. sih. Susah kalau lagi udah bucin. Aduh. Mm-mm. Ya udah, Miss Poni ya. Miss Intinya kalau dengar ini, apapun Aku pilihlah dengar. dirimu. Dengar ya. dengan Oke. Dah, sekarang pokoknya Miss Poni gimana caranya? Udah pilih diri aja dulu. Karena kalau kita udah mulai memilih ke dalam, memilih diri, fokusnya ke diri, udah kalau tadi bicara pengen lebih fokusnya sembuh, udah arahnya ke sini aja. tapi Gitu ya, Miss ya? ya kan Ya, soalnya ya perlu banyak ngomong ke medis lah apa dan lain. Cuman Betul. dari sisi kita yang bisa kita bareng-bareng belajar sekarang gitu intinya adalah
Kalau siapapun yang udah nggak milih kita, ngapain kita mati-matian milih dia gitu, itu aja sih Miss Poni. Oh, itu keren banget. Oke Miss? Oke, Miss. Oke bang. Ya, dah jangan mikir dulu aku gara-gara karma lah, kesalahan lah, Betul. inilah, itulah. Itu aja dulu. Dan Sekarang bang, fokus. apa yang kupikir itu kemarin itu setahun waktu belum menikah itu, dia itu benar-benar ngasih semua yang dia punya ngejar saya. Pada saya udah Iya. jujur bilang saya itu nggak bisa kayak gini. Terus dia bilang nggak apa-apa, bakalan nunggu saya sampai sembuh. Nah Iya, nggak setelah apa-apa itu, Miss. Gini, deh dengerin ya, baik-baik nih. Semua siapapun akan berubah, titik. Dah. Hmm. Tidak akan ada yang selamanya A, selamanya B. Sama seperti marah, kesal, benci, rasa suka, cinta, apa itu pasti ada musimnya, ada cuacanya gitu. Hmm. Jadi lepasin lah. Karena mungkin waktu itu ngomongnya lagi bucin, lagi jatuh cinta, jadi lagi janji jatuh ya cinta, gitu betul. misalnya. Jadi nggak usah terlalu melekat kepada sesuatu yang udah lewat. Makanya tadi saya nanya, mau ke depan membaik atau mau ke belakang jadi ulang-ulang, ya jangan gitu. Paham nggak, Miss? paham. Ya? Oke, Miss Poni ya. Dan sekarang fokus aja sama Miss Poninya sendiri, titik, udah gitu. Oke, terima kasih Miss Poni. Dadah. Semangat. Aduh, ya. Susah, Panjang sih, harus tahu ini itu. Wah, diagnosanya harus panjang panjang. sih. Tapi intinya itu sih. Ya Itu kebayang sih lah ya. kata-kata yang tadi terakhir bagus, untuk apa memperjuangkan hal apa tadi barusan. Keren itu, Ya gini Kang, ngapain kita mati-matian memperjuangkan siapapun yang tidak memilih kita gitu. Oke. Oke. Kalau mau bicara area bucin ya. Atau mungkin bergabung ke sektor Ratu Iblis yang kemarin boleh tuh. Ya. Nah, itu. Aduh. Korban bucin. Nah, teman-teman, kita di sini bisa dapat apa? Pelajaran ya dari siapapun yang naik ya. Jadi cerita orang ternyata punya masalah Tapi Kang ini cerita segala hidup luar macam. biasa ya Kang ya. Betul ya. Betul, Ya luar biasa ya cerita hidupnya Dan memang. beda-beda ya. Bisa beda-beda ya. Dan satu hal gitu bahwa gak bisa ngerasa lebih baik, ngerasa lebih oke, sombong. Setiap orang tuh punya perjuangannya masing-masing yang kita nggak tahu loh. Benar banget. Gitu. Udahlah gitu ya, nggak usah ngerasa gimana, karena begitu mungkin kita ngelihat ngejudge gimana, tapi di belakangnya dia, di belakangnya mereka tuh kita nggak tahu perjuangan berdarah-darahnya Kang, sakitnya Benar. gitu yang akhirnya datang ke muka kita terus kita ngejudge jelek lu Oke. apa. Itu sih yang saya rasain gitu, bahwa nggak bisa gitu menilai siapapun dalam tanda petik itu sih. Mantap itu ya teman-teman. Halo, dengan siapa ini? Halo, selamat pagi Kang Abu, Kang Pagi. Selamat Andi. pagi. Silakan Pagi. dibuka kameranya, Bu. Aduh, mohon maaf, ini lagi tanggung banget. Tanggung apa nih? Lagi Tanggung ngapain banget Anda ya? Aduh. Aduh, maaf, tapi ini kan kesempatan, janganlah, Oke. jangan diputus Oh ya. gitu ya. Oke, silakan, Siapa di silakan. mana? Saya Popi dari Tasik, Oh iya. Oke. Malaya. Ya, Bu Popi Iya. lagi bucin nggak? Saya mau nanya dulu nih. Kalau aku tiap hari bucin, Kang. Oh gitu. Wah, gawat ya. Gimana, Iya, Sob? tapi bucin sama suami sendiri nggak apa-apa kan? Oh, Nggak oke. apa-apa. Oke. Gimana? Saking bucinnya aku nggak bisa lepasin suami aku sendiri, Kang. Oh, itu mah bukan bucin, itu namanya posesif. Iya. Oh, menderita lah ya. Iya. Nyebelin benar. itu Nyebelin tuh ya, itu Anda namanya ya. ya, bukan bucin. Bukan bucin itu mah. Ah. Ya udah gini Kang, pertama-tama makasih ya udah dinaikin. Aku udah sempet ketemu juga sih sama Kang Anjir sama Kang Abu, kan kemarin ikut camp juga. Ini di tempat camp ya itu tuh ya. Iya, di tempat camp. Dan nanti kalau mau mantai ya, rencana mau mantai, Mantai ya. Next. mau ikut juga. Mantap. Oke. Jadi gini Gimana, Kang, Teh? gini aku teh bingung gitu. Ngadepin orang Kang ya, ngadepin orang yang dia tuh fokusnya ke masa lalu aja gitu Kang. Jadi dia tuh kayak
susah ngemaafin, terus dianya tuh kayak dendam terus sama kita gitu. Jadi terus salah, jadi seolah-olah kita tuh salah terus. Padahal aku tuh kayak udah lupa, udah memaafkan, udah mulai move on, udah mulai letting go. Yang saya kan suka nonton tuh ya, nonton di YouTube-nya Kang Abu gitu, dan ikut rest area ini juga gitu. Banyak ini apa ya, banyak pelajaran lah gitu dari saya mengikuti acara ini. Jadi seolah-olah saya bertumbuh, dia masih di situ aja gitu kan. Jadi aku tuh gimana, kayak aku tuh energinya ketarik terus ke dia gitu. Padahal aku pengen lebih baik, aku udah memperbaiki semuanya, dan dia juga kadang mengakui apa perubahan aku, tapi di sisi lain ketika lagi marah gitu ya, lagi marahan atau lagi ngambekan gitu, dia tuh masa lalu terus yang dibahasnya gitu Kang. Jadi dia tuh dendam ke saya gitu. Padahal dalam sebuah rumah tangga tidak ada yang salah, tidak ada yang benar kan gitu. Jadi maksudnya aku salah juga pasti dia juga karena salah gitu. Aku juga mengakui itu, tapi gimana menurut Kang Abu gitu ya menghadapi orang seperti itu gitu Kang. Ini tuh subjeknya siapa? Orang lain? Suami. Pasangan sendiri. Enggak, kan nggak pengen terlalu langsung sih sebenarnya sih, gitu ya. Ya itulah, ngerti sendiri. Nggak, kalau orang lain saya menyarankan tolong beliin bakso Laksana yang paket Yamin paling enak, kirim, kasih racun, beres. Tadinya kalau orang lain, kalau suami ya jangan sih ya. Gini Teh, ya, Iya. gini. Iya Kang. Kita tuh, kita semua belajar ya. Mm-mm. Kalau kita ngomongin cinta adalah mencintai saat cuaca baik dan mencintai saat cuaca buruk. Itu intinya sih. Iya benar Kang. Gitu. Sehingga kalau siapapun dalam kondisi cuaca buruk, dia pasti lagi nggak berpikir, dia pasti lagi dikuasai oleh sesuatu yang masa lalunya pasti akan berulang-ulang, udah pasti. Dan itu nggak mudah memang. Mm-mm. Nggak mudah memang. Iya. Karena saat kita lagi kecewa apa, pasti pengen nyari sesuatu yang salahnya apa, untuk neken, untuk ngebuat bahwa aku harus menang dari kamu gitu misalnya. Iya. Iya. Itu problematika psikologis memang gitu. Iya. Tetapi ya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hidup, ya itulah salah satu kenapa kita perlu menikah, untuk belajar itu sih gitu. Bukan hanya aku mencintai dalam cuaca baik, tapi juga aku mencintai dalam cuaca buruk gitu. Betul nggak? Iya betul Kang. Nah, Jadi artinya fokusnya bukan sama dia sih sebenarnya. Fokusnya tapi sama diri sendiri gitu. Karena sekarang mengharapkan dia berubah, dia gini, dia gitu, pengen kecewanya ke dalam gitu. iya. Tapi kalaupun kita pelan-pelan kitanya yang bertumbuh, dianya nggak bertumbuh, pelan-pelan ngangkat kok gitu. Apapun yang terjadi gitu. Itu sih. Makanya kenapa ada berulang lagi gini, berulang lagi. Kenapa? Satu, ada trauma misalnya. Iya benar Kang. Dua, iya, trauma ada di situ, memori lama ada di situ. Wah, itu memori-memori lama yang kalau dalam kondisi berantem kepancing lagi, itu pasti memang belum sembuh gitu. Iya itu Kang masalahnya. Jadi kita kadang udah baikan lagi, udah biasa lagi nih gitu ya, udah harmonis lagi, terus kepancing lagi sama masa lalu gitu. Jadi berantem lagi dikit-dikit. Jadi dari hal-hal kecil gitu loh Kang. Kayak Ya, aku tuh ya kayak udah capek. memang itu kan inti dari pernikahannya itu ada Teh. Iya. Apalagi kan saya udah pernah Bu. bilang ya. Nah, gimana Pak Haji? Barusan apa? Bilang udah capek. Ini direkam loh. Iya. Iya. Loh, gini loh. Capek tuh nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa kan, wajar nggak sih Kang? Ya wajar. Kayak Capek, udah lelah. capek, lelah gitu maksudnya. Tapi sayangi aja sih sebenarnya. Cuma kita Tadi kepotong tapi apa Teh? Sorry. Tapi tadi apa? kepotong. apa? Tapi apa barusan? Tapi apa? Iya, tapi kita tuh kayak masih saling menyayangi lah intinya. Cuma kita tuh kayak dikendalikan sama ego gitu, kayak sama-sama kalau kata Sunda mah sama-sama heuras Kang gitu. Iya. Nah sekarang pertanyaannya kalau dua-duanya sama-sama keras, ya kalau tetehnya nggak berubah, ya gimana? Nggak memulai? Ya yang bikin aku kayak capek tuh karena secara
mendalam ya secara pribadi kayaknya kalau aku udah mulai ke arah yang apa kata Kang Abu dibicarakan gitu ya, yang disampaikan gitu, udah mengikuti gitu. Tapi ya itu tadi, jadi kayak dia tuh susah gitu. Jadi susahnya di dia gitu Ya Kang. dah ya, gini. Sekarang saya tanya, yang sebenarnya bikin capek apa coba? Sok saya tanya. Ya karena keadaan sih, karena sering bukan bertengkar, sering marahan aja gitu Kang. Bukan. Oh Sok, apa? Gimana? apalagi? Sok rasain. Apa yang bikin capek coba? Yang bikin capek karena lelah bertahan juga sih Kang. Bukan. Apa? Apa, Sok? Bukan itu. Apa coba? Coba rasain lagi. Satu, yang bikin capek adalah selalu keinginanku pengen kejadian. Itu aja. Berekspektasi ya Kang. Nah, itu intinya. Mm-mm. Jadi Jadi udah gini, punya harapan gini nggak kejadian. Iya, udah punya harapan gini nggak kejadian. Iya, udah punya harapan gini nggak kejadian. Dan harapan yang lebih tinggi adalah semoga kali ini dia lebih membaik. Semoga kali ini dia lebih membaik. Semoga kali ini dia lebih membaik. Itu yang capek, Teh. Iya benar. gitu, benar sih Kang. Nah, Jadi Teteh lagi melakukan sesuatu yang nggak jelas sebenarnya. Benar. Iya. Melakukan sesuatu yang nggak bisa nggak ada sih sebenarnya gitu. Betul nggak? iya, benar. Nah, jadi sekarang kalau bisa, udahlah. Itu dia yang di luar, dia apa? Ini si fase-fase ini diemin dulu gitu. Karena saat Tetehnya udah mulai dianya, pasti lebih capek gitu. Iya. Jadi lebih ke diri sendiri aja sih ya Kang, sekarang Nah, perbaikinya gitu. gitu. Tapi lebih ke diri sendirinya bukan ya udahlah saya diri sendiri aja. Beda vibes-nya gitu. Iya, nih ya sekalian nanyain. Jadi bedanya apa ya? Nggak peduli gitu Kang sama apa ya? Kadang nggak peduli, tapi kadang apa ya? Duh, jadi grogi. Tadi tuh kalimat Ibu Gania yang pertama kali tadi naik yang lagi sama suaminya bagus kalimatnya. Menerima tanpa kedongkolan hati, itu aja inti. Nah, iya ya udah. Kalau ininya masih dongkol berarti lip service. Cuman ngomong. Iya, Betul nggak? iya. Nah, Jadi sekarang saya tanya nih ya. Sebenarnya Iya. problemnya ada di mana, Sok? Saya nanya. mungkin problemnya di diri saya sendiri sih Kang. Nah, Ya. nggak mungkin, udah pasti. Mungkin segala. Udah pasti Anda ya. Suka nggak mau ngaku ya? Oh, Gimana? suka gak mau ngaku. Iya ya. Jadi gini loh Dan- Kang ya. Sebenarnya sih Bu. suka. Lagian Ibu ya, nih ya kalau saya boleh nih bicara ya. Ibu mau ganti sekalipun pasangan pun udah tetap gini-gini lagi sama. Nah, Sebetulnya Jadi mending sama udah we gini ya. enggak terima, tapi ada pelajarannya yang tadi kan kita belajar dari awal tuh. Iya, Ya, terima aja, tapi aku makin bertumbuh gimana caranya. Iya, Gitu. iya. Iyalah, ada intinya udah mengerti sih ya, kesalahan kita di mana gitu. Kekurangan kita di mana. Cuma kadang-kadang itu Kang, jadi gimana ya? Ego kita kan usianya seumuran gitu, udah gitu teh. Pekerjaannya sama gitu. Jadi kayak merasa, saya bukan merasa setara, cuma dia menganggap saya itu setara gitu Kang. Jadi kadang-kadang dia merasa lebih ini daripada saya gitu kan. Jadi lebih apa? ya maksudnya jadi dia tuh nganggap aku tuh setara gitu kan. Sedangkan dia Setara Jadi- tuh gimana maksudnya? setara. Jadi kita kan seumuran nih. Terus pekerjaannya Oh. sama, penghasilannya sama istilahnya. Oke. Dalam hal ekonomi gitu sama. Nah, Terus? jadi dia tuh nganggap aku tuh kayak setara bagi dia. Sedangkan seorang laki-laki pengennya kan lebih tinggi daripada perempuan gitu Kang. Oh, yang ngerasa disaingi gitu maksudnya? Gitulah intinya. Ya setara sama beda tuh. Oh, beda. Maksudnya intinya adalah kayak dia bersaing terus gitu. Gitu kan, kayak dia tuh bersaing terus sama aku gitu kan. Tapi kalau bersaing itu ngebuat dia jadi punya motivasi untuk lebih baik kan bagus-bagus aja sih, benar nggak? Bener. Ya Wah, itu. apa? Istri saya penghasilan segini harus lebih baik Wah, gitu. nah. Ya, Daripada itu- diem terus scroll TikTok, Nah, Ya, Bu kan mending kalau beliin rokok, Bu. Coba. Mau yang mana Anda ya? iya kan justru itu Kang, maksudnya teh.
Iya, jadi maksudnya teh karena hal itu jadi dia tuh kayak merasa bersaing sama aku, Udah Bu bukannya dia ya, nih lebih ya. ini dari Ntar aku. ya, ntar ini saya akumulatif ya. Ibu dari tadi naik sampai sekarang ngomong dia ada sekitar 18 kali. Dia, Bener. Bener. dia. Gitu ya. Iya, iya. Nah, sekarang udahlah. Balikin ke saya gitu. Iya. Nah, gini Bu. Kalau mulai di dalamnya berubah, dia juga pasti aneh. Kenapa Iya. ya sekarang dia gini gitu. Dan tanpa harus ngomong, nggak harus banyak cerita, perubahan yang di dalam diri kita akan lebih ngebuat dia amazed daripada dengan kata-kata gitu. Paham nggak? Gimana sekali lagi? Gini. Hmm. Sekarang Teteh ngomong, kamu harus berubah ya. Kamu gini ya. Kamu gitu ya. Ngomong nih. Iya. Tapi sekarang Teteh nggak usah ngomong. Teteh berubah perilakunya tiap hari, nggak usah ngomong. Yang asalnya sumbu pendek sekarang nggak cepet Betul. marah. Yang asalnya cepet kesel Cerewet. sekarang banyak senyum. Yang pakai daster mulu sekarang dandan mulu misalnya. Yang nggak pernah ngajak main sekarang ngajak. Yang nggak pernah ngajak ngobrol sekarang. Perubahan aja, cari yang kira-kira perlu dirubah gitu. Dia akan Nah, melihat, itu. nah Betul. kenapa nih gitu. Kenapa nih gitu. Nah itu Jadi, akan ngebuat attention namanya. Nah saat atensinya udah ada, saluran komunikasinya bisa lebih baik gitu. Sok sekarang saya tanya, Teteh tipikal orang nyebelin nggak? Saya mau nanya. Pasti sih nyebelin Ya kan udah bagi pasti beberapa ya, orang. clear. Sekarang saya tanya, menurut Teteh yang paling nyebelin di diri Teteh apa? Kalau saya sih yang lebih nyebelin dari diri saya ya ego saya sendiri, Kang. Bukan yang lebih nyebel, menurut Teteh sifat apa yang paling Sikapnya. nyebelin menurut Teteh gitu? Di diri Cerewet saya ya. Kalau di ego tuh diri kan saya sendiri. abstrak. Oh. Misalnya ngeyel, misalnya Ngeyel, iya aku ngeyel. tahu udah. Sok, sebulan ke depan jangan ngeyel. Titik. Betul. Nanti bulan depan naik lagi. Deal nggak? Oke, deal. Oke-nya nggak mau. Ini mah nggak 100% lah. Nggak, ini nggak pengen berubah kayaknya. Asa berat bilang oke. Berat. Bukan, Kang, ini aku tuh grogi, jadi bingung ngobrol tuh jadi kemana-mana, grogi. Gitu. Oke. Siap Oke, ya. Iya. Siap ya. Iya ngerti sih, Kang, ngerti. Siap Insya mulai Allah. dari besok yang kita rubah bukan apa, tapi perilaku kita gitu. Mulai rubah gitu. Iya, ngerti, Jadi sering Kang. bicara, Makasih. sering cerewet jadi enggak. Oke ya. Thank you Iya, ya. Tapi Teteh gini ya. Iya. Teteh dengan naik cerita gini juga ada yang lepas kok, lebih ringan, betul nggak? Ada, iya betul Kang. Dan Iya, saya karena juga ada. orangnya kan gak baperan ya, Kang. Maksudnya teh, jadi apapun yang Kang Abu ini ke saya, Kang Aziz ke saya, jadi relax gitu, Kang. Jadi enak gitu. Memang saya juga kalau bahasa Sundanya rumasa gitu, Kang. Betul. Dan kita semua nggak pernah punya niat untuk merendahkan, untuk jadi ngebully gimana, enggak. Iya. Tapi iya. dengan bahasa ini, saya pribadi, saya lagi ngomong sama egonya, dan ego itu harus digituin kalau diomongin gitu. Paham ya? Iya, Oke, paham, oke, Kang. oke. Iya. Oke? Oke. Kang Abu, Kang Anis, makasih ya. Makasih Sama-sama banget. Ibu. Iya. Yuk, terima kasih. Dadah. Semangat. Dadah. Semangat. Setiap Kenapa? orang masalah dengan ya keinginannya gitu ya, Ayah. Bener, ah. Aku pengen kamu begini, aku pengen kamu begitu. Ya aku yang pengen gitu, kalau nggak kesampaian ya jadi masalah. Oke. Benar sih. Duh, Selamat datang memang. Kak Selena nih, saudara hidup- saya. Thank you banget ya udah menuhin galeri saya. Ah. Thank you. Oh, banget. makasih. Tadi calon saudara belum ada pergerakan gitu ya, kira-kira? Nggak ada pergerakan Anastasia. Mana? Kamu komen-komen doang. Oh, ya kalau komen-komen doang mah sama yang lain juga sama sih. Ya, nggak apa-apa. Halo, Pagi. dengan siapa? Di mana? Nggak bisa buka kamera. Halo? Halo pagi. Halo Tecu. Tecu kabur nih. Kabur. Padahal di sini banyak duda kesepian. Tecu. Tapi udah kesepian tuh jarang komen gitu, jadi nggak kelihatan.
Takut Kang, takut sama siapa Anda ya? Malah turun. Orang lain mengantri takut pengen sih. naik. Halo pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Kedengeran ini nggak di suaranya? mana? Kedengaran, Bu. Kedengeran, Bu? Kenapa sih banyak pause hari ini ya? Live pause, live pause. Pada ngelag ya. Nge-lag-nya. Selamat pagi, Halo. Kang. Pagi. Pagi, Ibu. Ibu di Ibu mana? pergi dulu tuh daripada kayak gini. Kemana dulu gitu. Jangan ngelawan Ngapain? matahari, Bu. Sambil Jelas berdiri. Lagi nggak pakai sunscreen. Jelas. Sok. Sok duduk dulu di mana gitu. Duduk santai, Bu. Nah, Iya. gitu. Santai-santai. Iya, santai bener, Bu. Sebenarnya terima kasih, alhamdulillah berkesempatan naik. Dengan Ibu siapa di mana ini? Salam kenal, saya Yasfa dari Sukabumi. Oke, Yasfa. Ibu Yasfa. Bagus nih namanya Yasfa. Yasfa. Ya, Di mana Sukabuminya, Bu? iya Yasfa. Di Cimahpar Ya, bukan? makasih. Sukabumi Cisaat. Oh, di Cisaat. Gimana Bu? Bukan, Bu Cisaat, Yasfa. Cisaat. Iya. Oke. Ya. Tadi sebenarnya iseng. Pertama iseng karena Teteh udah sering nonton kita belum? bagian enggak gitu Suka kalau non- saya mencet Suka nonton ini nggak? seringnya. Oh, ya Oh, udah oke. oke. Iya berarti Iya, tahu sering. kan. Oke. Oke, silakan. Gimana? Bisa Ya, kayak tahu, Ratu Iblis kemarin tahu. tiba-tiba bisa nggak baca aura? Repot ya, panjang ceritanya. Ya terus Teh. Gimana? Nah, iya sering tapi karena jam live-nya jam saya kerja jadi jarang Oke. juga gitu. Nah, ya pertama mungkin karena ini gak direncanain, tadinya mau ngalir aja gitu ya. Tapi yang pengen saya tanyain mungkin ya, kalau dari mungkin agama kita Islam gitu ya, kan bulan-bulan ini, tahun-tahun ini aku lagi belajar kesadaran juga, sedang mendalami diri, mengenali diri gitu. Termasuk ke live Kohen juga pernah naik. Di sini karena jarang karena ini hari Minggu kebetulan bisa, jadi ini kesempatanku untuk juga mungkin sharing yang karena aku tahu ke latar belakang Kang Abu sama Kang Anjrit mungkin Islam gitu kan ya. Nah, karena masih ada dan doktrin sama dogma yang Aku udah gimana? muda. Iya. Barusan banget pindah ya. Ya, Barusan apapun lah. 3 menit lalu Iya. udah pindah. Nah itu nah iya itu. Jadi intinya tuh ya. Iya, sok intinya gimana, bukan Cik? kacamata, tapi Hmm. dari apa yang hari ini aku akan pelajari, kan memang salah satu tazkiyatun nufusnya itu menghilangkan sistem-sistem yang usang yang lama gitu, yang harus di-upgrade gitu cenah ya bahasanya teh. Tuh. Termasuk salah satunya pengetahuan tentang agama dong, berarti apalagi udah melekat sama keyakinan kan itu gak mudah nih kan. Gak mudah, gitu. benar. Pasti. Betul. Belum mudah kan. Nah ini kan pasti ada konflik batin lain sebagainya. Apalagi saya sebagai yang diamanahi menjadi guru agama, guru ngaji gitu kan, ketika menyampaikan tuh sekarang jadi lebih harus kemana nih arahnya gitu kan, lebih Bingung ya. Dulunya itu. ngomongin syariat tapi hatinya Mudah-mudahan. sekarang udah nggak di situ. Tapi ngomonginnya harus gitu ya. gitu karena kan ya tok materi dalam kitab gitu misalkan. Oke. Betul. Oke. Jadi kalau yang jadi pertanyaannya, ketika kita mau mempelajari ini, kita gak perlu kan menyingkirkan si agama itu. Maksudnya Nggak perlu lah. Gitu gimana? Iya kan? Kayak, Gini Teh. Itu pertanyaannya itu. Pertanyaannya itu. Coba itu dulu lah. Oke. Ya, gini Teh. Gini ya. Agama itu kendaraan.
Jadi teteh mau pakai merek kendaraan A, kendaraan B, kendaraan C. Intinya adalah teteh nyampe ke tujuan gitu. Paham nggak maksud saya? Bukan berarti teteh sekarang belajar kesadaran terus jadi meninggalkan syariat, jadi nggak belajar agama, jadi nggak belajar fikih, jadi tidak menjalankan fikih. Enggak. Tetapi justru menjalankan fikihnya dengan kesadaran bukan karena dogma gitu. Justru menjalankan sholatnya bukan karena harus tapi karena perlu. Lebih Justru dalam baca berarti Qur'annya ya. bukan jadi baca pengen pahala, pengen surga, tapi aku ingin dapat pengetahuan untuk lebih memahami apa sih maksud dan tujuan dari Quran gitu misalnya. Paham nggak maksud saya? Gitu. Jadi maksudnya gini teh. Jangan mendikotomikan naon atunya. Jangan memisahkan konteks ketika kita bicara mana religion based, spiritual based, itu dua-duanya satu kesatuan gitu. Oke. Makanya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya syariat, torekoh, hakikat, makanya kenapa kalau dalam perspektif sufi, konteks intinya yang disebutin adalah tazkiyatun nafs, karena nafs itu adalah landasan dari keseluruhannya gitu loh teh. Intinya gitu. Contoh ya, saya kasih contoh. Teteh ngajarin anak-anak sholat misalnya. Landasan dari kesungguhan. Ya, sholat nih. Saat teteh ngajarin anak-anak sholat, yang dulu-dulu teteh ngomong, hati-hati perhatiin rokaatnya, bacaannya tetap. Tapi, di ending teteh kasih tahu, ingat ya anak-anak, inti dari sholat adalah kamu hari ini bisa maafin teman-temannya. Ingat ya anak-anak, kamu hari ini dengan sholat, kamu jangan jadi orang pelit. Nah, si esensi ininya yang ditambahin gitu. Jadi si anak-anak juga ngerti, oh ternyata bukan hanya gerakannya, tapi ternyata abis gerakannya bacaannya bagus, aku juga perlu berperilaku lebih baik sama teman-teman dan sesama gitu intinya. Karena itu satu level, gitu kira-kira. Keren ini ya. Paham nggak teh? Paham nggak ini? Tadi ada yang ke ini, ada Ngelag? yang ke ngelag pas tadi pengen bicara. Tuh ngelag bentar. Padahal geus HD. Nah, gini, oke ya, paham. Aduh nge-lag, maaf. Wah. Ngelag Kang. Aduh. Ya udah nggak apa-apa, ini nanti ada rekamannya kok Nanti ya. ada rekamannya, nanti teteh Nanti ada rekamannya. telepon. Teteh apa namanya tonton Cek ulang aja. aja. Oke ya. Tapi Siap tuh pahamnya ya. intinya ya. Paham gimana ngelag ah? Enggak, maksudnya ada meren tadi. Ada meren sedikit-sedikit. Ada, dapet nggak tadi? Wah, udah. Ada. Ya udah. Ada. Oke. Oke ya. Sip ya, Sip. Teh ya. Nanti tonton lagi ya. Nanti ini di-upload Dapat kok. Kang. Sip. Sip. Nanti Iya. dia di-upload Satu ya. lagi. Satu lagi ke Kang Anjrit, satu lagi ke Kang Anjrit. So. Jangan ke saya mah. Kemana diuploadnya? Nggak mau saya mah. Saya mah nggak mau ditanya-tanya, Satu lagi ke gip Kang aja saya mah. Ini di-uploadnya Ini- nanti di ini YouTube. Apa? Ini soal agensi. Oke. Kenapa? Kan kemarin aku sempat tertarik nih ya. Karena yang belum tahu gimana sih agensi teh, saya juga baru kan kenal TikTok gitu kan. Nah, ketika saya dihubungi Kang Anjrit untuk gabung, ternyata ketika diklik kan lumayan, menurut aku lumayan challenging gitu ya untuk membagi waktunya gitu. Oke, Jadi saya oke. belum ACC tuh yang undangan dari Kang Anjrit gitu. Oke. Tapi hari ini aku ada rencana untuk sambil bisnis juga kerja gitu ya. Nah, bukan aku yang ngejalanin memang. Nanti ada timku gitu yang sebenarnya kemarin aku udah sempet gitu ya bukan jualan atau ya nyoba promosi di live TikTok. Tapi kan kalau belum kita daftar atau apa gitu kan namanya gitu, belajar lah ini, yang belajar tentang pertiktokan ini ya belum mudah ternyata gitu. Jadi yang pertama mohon maaf kalau kemarin belum di ACC si undangannya. Terus kalau emang iya itu tuh bisa di ACC kapan aja atau gimana sih gitu, aku mau tanya itu. Nanti tinggal ini lagi, kalau memang udah siap tinggal daftar-daftar lagi, gampang kok, mau kapanpun itu mah.
Bebas. Oh, Kedengeran oke, nggak? baik. Oke, baiklah. Oke ya. Thank you. Sip. Kedengeran? Aman. Terima kasih ya. Thank you for Yuk. sharing. Thank you for sharing Sip Kak ya, Abu, Kak Teh. Ajit. Sama-sama. Salam kenal semuanya. Thank you. Ya, sama-sama Ya, ya. nuhun, Teteh. Erwin, Oh, Thank yang you. udah banget ya. nunggu di bawah. Thank you. Dadah. Wah, itu keren Si tadi Teteh lagi ya. gini nih. Gini nih si Teteh ya. Iya, aduh. Mau ngomongin tapi gimana gitu ya. Oke, Tenang Teh, saya iya. juga pernah ngalamin itu Teh. Betul. Justru memang ketika kita belajar seperti ini, bentuk-bentuk yang selalu kita kerjakan selama ini dalam bentuk ritual ya, dalam agama masing-masing, justru harus nambah kita tuh feel-nya dapat. Jadi jatuhnya aku ngelakuin ini tuh karena aku perlu loh. Bukan karena aku Betul, Kang. takut, bukan karena aku apa gitu. Bukan karena nanti aku gimana gitu, dosa atau segala macam. Justru ya aku butuh kamu Tuhan. Asik. Tapi aku lebih butuh gift sih. Itu ya teman-teman ya gitu. Bukan malah jadi pusing gitu kan. Oke, nice ya. Nice. Kang, sipnya. Saya harus acara anyway. Teman-teman jangan lupa 25 April kita akan ada halal bihalal. So teman-teman yang punya kesempatan datang ke Bandung, ke Cikole, kita akan menghutan, kita akan santai dan rileks di hutan untuk ngobrol bareng. Akan ada saya, Dr. Rama, Kang Haji Anjrit, Kohen, Denis. Pokoknya kita akan seru-seruan tanggal 25. Jadi kalau ada kesempatan, gaskeun silahkan. Itu Kang, Silakan. jangan lupa Kang. Silakan hubungi ini ya teman-teman, 25 April nanti ada Kang Abu Marlo ya di Cikole ya, ada Kohen juga, Kang Denis, Dr. Rama, itu semuanya akan hadir di Cikole. Kita ketemu offline, kita sharing-sharing dari jam 10 sampai selesai ya. Jadi nggak nginep nih teman-teman yang mau ikut secara offline, ketemu bareng nih. Ini ya, Cikole Bandung teman-teman ya. Langsung ke tempat yang udah ditentukan nanti sama panitia. Ini yang mau ikutan, save nomor ini nih ya. Silakan di save nomornya ya. Oke, nice ya. Sip, satu lagi tanggal 26-nya saya sama Dr. Rama juga bikin webinar online. Oke, Jadi oke. webinar online ini ngomongin tentang unboxing trauma. Jadi teman-teman juga yang mau join setengah 8 tanggal 26-nya online. Kalau nggak bisa kemana-mana juga boleh. Saya nebeng juga lah ke nomor itu, nanti bisa ya Kang ya? Kalau mau nanya-nanya tentang webinar. Atau nanti ini aja, saya masukin grup. Mau boleh, boleh. Nanti tinggal info di grup ya. Boleh, boleh. Sip. Nah, teman-teman ya pokoknya semua segala macam tentang jadwal Abu di mana aja ada di grup. Nah, mau masuk grup ke sini juga gitu. Atau masuk ke Telegram di sini ada ya. Ya. Oke, nanti sore juga yang punya kesempatan di sekitaran Jakarta, saya akan ada di Grand Indonesia barengan Marisa Anita, barengan Aji Santoso Putro. Kita akan bicara tentang mindful apa ya? Mindful Festival di bioskop Kang, seru Kang. Jadi nyewa satu gedung bioskop. Terus seminarnya di gedung bioskop gitu. Itu Kak, nanti ya, next kita gitu ya. Wah, Seru keren Kang? ya. Wah, ini kayak ini itu yang diadain sama jadi kemarin tuh ada salah satu band luar ya. Jadi dia ngadain ini ngadain apa namanya tuh konser. Jadi dia ini bareng CGP yang kayak gitu join. Bener. Jadi tiap orang nonton di bioskop aja. Bener kan? Keren loh kan? Itu Iya. Wah, Next ya, next, kita bikin yuk, itu ya. keren Seru kan? Nah, saya mau belajar dulu sore ini, mau nanya-nanya Siap. juga ke si GV-nya gimana sih dan lain-lain. Nah, sore hari ini di Grand Indonesia jam 3 kita mulai, dan yang di Jakarta dan sekitarnya kalau mau ke Grand Indonesia juga boleh. Nuhun pisan Kang Anjrit, sehat, teh ajeng dulu. Hatur nuhun, besok teh saya rada pagi Kang. Siap Jadi mungkin kita akan gas lagi adalah tanggal 14 Selasa. Sip. Kita akan lanjut di Selasa di jam dan channel yang sama. Nuhun. Kang, thank you ya. Sampai-sampai, Sehat-sehat. Dadah, yuk sampai Dadah, nuhun. Yuk, nuhun yuk.